Perkenalkan, saya Gunawan. Perkenalkan, nama saya Sonia. Halo guys, perkenalkan nama saya Salma Dea Valeri. Baiklah, kami dari STQ PGRI Sumatera Barat mempersembahkan Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial, mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 SMA. Kompetensi dasar mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola keteraturan dan dinamika kehidupan sosial. Indikator pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri interaksi sosial. 3. Menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial. Keempat, menjelaskan bentuk interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh interaksi sosial berikut. 1. Interaksi individu dengan individu. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok. 3. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. 4. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri interaksi sosial? 1. Terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. 2. Adanya interaksi dari pihak lain. 3. Adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. 4. Interaksi sosial cenderung bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. 5. Interaksi sosial menghasilkan penyesuaian diri. 6. Acuan interaksi yaitu norma-norma. Jadi, apa saja faktor pendorong interaksi sosial? Faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Mari kita lihat beberapa contoh imitasi. Nah, inilah beberapa contoh dari imitasi. Sugesti biasanya berupa pengaruh psikis yang ada pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain, karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa gambar sugesti. Dan ini adalah beberapa contoh dari sugesti. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.
Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Mari dengan seksama kita melihat contoh dari simpati. Ini adalah beberapa contoh dari simpati. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, dan pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi itu menurut. Mari kita simak contoh dari motivasi berikut. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nah, itulah tadi contoh dari motivasi. Empati merupakan rasa haru ketika seseorang melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nama saya Tina. Saya datang dari Flores. Empati itu berarti keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dengan begitu, empati sosial mengandung makna kemampuan untuk memahami situasi yang terkait dengan. Nah, itulah tadi gambaran atau contoh dari empati. Kemudian, apa saja ya bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif. 2. Disosiatif. Mari kita bahas dengan seksama. Interaksi sosial dengan proses asosiatif bersifat positif. Maksudnya, mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama merupakan bentuk yang paling utama dalam proses interaksi sosial karena interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Akomodasi adalah suatu proses usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk meredakan atau memecahkan konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Asimilasi pada dasarnya merupakan perubahan yang dilakukan secara sukarela yang umum dimulai dari penggunaan bahasa. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur suatu kebudayaan asing atau kebudayaan lain tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang membawa ke arah perpecahan.
Persaingan merupakan suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa ancaman dan kekerasan. Persaingan yang wajar dengan aturan tersebut disebut dengan persaingan sehat. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih